Nama Putri Mako trending di media sosial. Keponakan Kaisar Jepang, Kaisar Naruhito ini melepas gelar kebangsawanannya dan menjadi rakyat biasa. Usai menikah dengan Keiko Muro yang bukan keturunan ningrat. Lalu bagaimana pengaruhnya bagi kekaisaran Jepang? Kita sudah terhubung dengan Ibu Ilma Suwandri Janti yang merupakan dosen Prodi Sastra Jepang Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Ilma. Selamat malam Mbak Mei. Ini ramai sekali diperbincangkan, ada pro kontranya juga ya Ibu. Kalau Ibu melihat fenomena ini seperti apa? Dan sebenarnya apa sih nanti dampaknya bagi kekaisaran Jepang, Bu? Ya, baik. Jadi pernikahan ini memang kontroversial ya. Jadi Putri Mako ini akan keluar dari keluarga istana dan di dalam kekaisaran ini memang wanita agak sulit untuk menjadi kaisar. Jadi kemungkinan nanti yang akan melanjutkan kekaisaran itu adalah pihak pria ya. Oke. Dan ya pernikahan Putri Mako ini dengan rakyat biasa ya, jadi bukan dari keturunan bangsawan atau dari kekaisaran. Oke, tadi Ibu menyebutkan bahwa memang secara aturan untuk perempuan ini sulit ya Bu ya. Secara undang-undang sulit untuk bisa menjadi pemimpin atau kaisar di Jepang. Kalau dilihat di sini datanya justru nanti adiknya nih ya, Hirohito yang disebut bisa akan menjadi penerus kekuasaan di Jepang. Apa sih Bu sebenarnya pengaruh undang-undang kekaisaran Jepang yang menegaskan bahwa laki-laki itu yang bisa menjadi pemimpin begitu? Apakah ini juga salah satu faktor yang akhirnya membuat adanya pernikahan antara Putri Mako dan juga suaminya saat ini? Pengaruh undang-undang itu jadinya wanita mungkin lebih tenang hidupnya begitu kalau dia berada di luar kekaisaran gitu. Jadi secara psikis mungkin ya. Jadi mungkin untuk Putri Mako akan lebih baik jika dia bisa keluar dari istana begitu. Aturan yang ada di kekaisaran Jepang, kalau kita bandingkan juga ada kerabat istana lain yang juga meninggalkan istana begitu ya Bu ya, bisa kita sebut ada Pangeran Harry yang kemudian keluar dari kerajaan begitu, dan ini mirip-mirip kisahnya dengan Putri Mako. Kalau kita bandingkan kondisi kekaisaran Jepang dengan kondisi kekaisaran atau kerajaan lain yang ada di negara-negara Asia dan juga Eropa, sebenarnya seperti apa sih Bu? Ya, kita bisa lihat bahwa Jepang ini, negara Jepang sangat dipengaruhi oleh patriarki gitu. Jadi biasanya yang memegang kekuasaan itu pria. Gitu. Nah, kalau Jepang dengan negara-negara lain di Eropa mungkin sedikit berbeda ya peraturan-peraturannya, tapi tata krama di dalam istana di Jepang ini cukup konservatif. Jadi kalau saya lihat Putri Mako ini dari sejak kecil bersekolah di sekolah kerajaan, kekaisaran, kemudian ketika berkuliah tidak melanjutkan di sekolah kekaisaran tapi di International Catholic University. Dan kalau menurut saya cara berpikirnya lebih modern begitu. Jadi mungkin dengan peraturan-peraturan tata krama yang ada di dalam istana itu mungkin membuatnya lebih baik memilih untuk mengikuti calonnya ini. Kisah seorang mantan putri Jepang kemudian meninggalkan segala atribusinya sebagai putri di kekaisaran Jepang ini bukan pertama kali ya Bu ya. Saya baca di sini ada pula Putri Ayako yang akhirnya menikah kemudian menjadi rakyat biasa pula. Melihat fenomena yang sudah berulang ini, sebenarnya bagaimana sih Bu kondisinya di kekaisaran Jepang? Lalu kaitannya dengan regenerasi pasca adanya pernikahan-pernikahan yang akhirnya mengharuskan kerabat istana untuk meninggalkan istana. Ya, regenerasi untuk sebagai kaisar tetap akan dipegang oleh pria. Jadi untuk wanita sampai saat ini masih belum ada peraturan
yang baru begitu ya. Apakah akan keluar atau tidak itu masih terus digodok ya, masih dibicarakan karena ya jadi wanita tidak bisa melanjutkan, jadi wanita hanya sebagai istri begitu ya. Oke. Apakah sedapat mungkin mereka mendapatkan keturunan yang baik juga ya. Oke, itu artinya tidak ada tanda kutip keharusan begitu ya Bu untuk tetap bertahan di istana dan memilih untuk menjadi kerabat istana begitu? Iya. Oke. Kita lihat respon publik di Jepang ini juga beragam ya Bu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kemudian sangat menyayangkan sikap kekaisaran yang sempat menentang adanya pernikahan Putri Mako dan juga Keiko Muro ini. Tapi begitu dilihat ternyata fenomenanya ini terbagi dua gitu Bu. Ada yang pro ternyata dari kalangan yang bisa dikatakan milenial begitu. Sementara kalau yang mendukung kekaisaran itu justru golongan-golongan yang tua begitu. Nah ini tanggapan Ibu terkait dengan hal ini seperti apa? Ya mungkin karena Putri Mako ini juga termasuk ke dalam golongan muda gitu ya. Jadi generasi yang muda. Jadi kaum muda pun turut mendukung Putri Mako. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan tata krama atau adat istiadat Jepang yang sudah berjalan selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun gitu. Sementara anak-anak muda lebih pro kepada Putri Mako dan turut senang bisa Putri Mako bisa mengekspresikan keinginannya untuk menikahi pasangannya yang dicintai. Oke, dampak dari sikap Putri Mako ini, apakah kemudian ini menjadi satu citra yang merubah pandangan rakyat terhadap kekaisaran atau seperti apa Bu? Karena kan bisa dikatakan ini satu tindakan yang bertentangan begitu dengan aturan yang seharusnya ada di kekaisaran. Karena sebelumnya juga tadi katakan juga sudah pernah ada yang melakukan seperti Putri Mako ini, Putri Sayako. Jadi mungkin untuk sementara sekarang banyak pro dan kontra yang muncul ya. Tapi lambat laun juga mungkin harus ada peraturan-peraturan yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman atau keadaan juga. Karena sekarang di Jepang juga masyarakatnya ini mengalami masyarakat yang menua gitu. Jadi jumlah kelahiran lebih sedikit daripada jumlah lansia gitu. Jadi generasi muda lebih sedikit daripada generasi yang tua gitu. Jadi lansianya lebih banyak. Berarti memang ke depannya perlu adanya juga penyesuaian ya kalau menurut pandangan Ibu terkait dengan undang-undang kekaisaran yang ada di Jepang begitu. Terakhir Ibu Ilma, secara umum adanya sikap yang dilakukan oleh Putri Mako dan juga sejumlah putri-putri lainnya, apakah ini juga mempengaruhi stabilitas kondisi di Jepang? Sejauh ini saya tidak melihat gangguan atau gangguan stabilitas kondisi di Jepang, Mbak. Jadi ya, memang pro dan kontra ada, tapi perekonomian atau kehidupan sehari-hari juga berjalan seperti biasa. Hanya mungkin kritikan-kritikan terhadap pro kontra tadi itu saja yang terlihat selama bulan Oktober ini ya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Ilma Suwandrijanti yang merupakan dosen Prodi Sastra Jepang Universitas Indonesia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Selamat malam.